Saya kira berbicara pengalaman di pondok ini luar biasa banyak ya. Kebetulan saya masuk ke Darussalam ini intensif pada tahun 2003 ketika masuk ke sini. Itu luar biasa, banyak pelajaran di hari pertama saya masuk. Karena memang aneh tapi unik karena melihat orang-orang pakai sarung, pakai koko, pakai baju muslim, tapi ngomongnya Cas Yesus pakai bahasa Inggris. Nah ini yang kemudian jadi motivasi buat saya pengen bisa nih bahasa Inggris, saya pengen bisa nih bahasa Arab, dan saya pengen belajar disiplin di sini. Dan selama di sini, alhamdulillah 3 tahun belajar di Darussalam itu, kemudian paling tidak saya banyak ilmu atau dasar-dasar yang kemudian bisa saya kembangkan lebih lanjut di luar. Dan luar biasa, guru-gurunya ini top semuanya. Saya banyak dapat ilmu bahasa, ilmu Al-Quran, ilmu akidah, ilmu adab, dan itu menjadikan inspirasi buat saya semuanya. Dan satu hal yang sangat penting dan ada momen yang sangat menurut saya ini sampai sekarang nggak pernah lupa ketika saya belajar bahasa Inggris, ketika itu mengucapkan huruf R gitu. Itu saya dikerjain juga sama kakak kelas ketika itu bilang R sampai nggak bisa, sampai kemudian kakak kelas ini ngasih tahu saya, coba kamu hafalkan ini, terus kamu ulang-ulang terus. Apa itu? Sampai sekarang saya masih ingat. Apa katanya? Ular melingkar-lingkar di atas pagar milik Pak Umar disambah halilintar bunyinya jedar. Nah itu sampai saat ini saya masih ingat itu. Banyak hal yang bikin saya sampai saat ini masih ingat. Kita ini semua di sini kan orang penting. Makan aja harus ngantri, mandi saja harus ngantri, baju pun harus dimasukin. Ini luar biasa orang penting. Tapi balik lagi, lebih baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Semua juga ada prosesnya, dan saya kira memang setiap proses itu tidak mudah ya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat semuanya, bahwa apa-apa yang di Darussalam kita dapat itu ternyata kepake 100% ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kalau tadi pertanyaannya kenapa bisa sampai ke luar negeri, gratis lagi. Harus digaris bawah ini, keluar negerinya gratis gitu ya, dibayarin gitu. Nah itu kenapa bisa sampai ke sana? Sebetulnya itu adalah salah satu program dalam rangka safari dakwah. Karena saya pribadi senang di dunia pendidikan dan senang di dunia dakwah. Ketika itu saya dapat tugas untuk safari dakwah keluar. Tugasnya 3. Jadi yang pertama dialog lintas agama, interfaith dialogue. Kita dengan tokoh-tokoh agama dunia dari berbagai negara di satu tempat kita dialog. Dialog untuk apa? Bukan berdebat, tapi dialog. Dialog menyampaikan paparan agama, pemahaman agama yang dimilikinya masing-masing dalam rangka tujuannya perdamaian dunia. Biar dunia ini makin damai. Kenapa? Karena kalau dunia sudah damai, kita pengen ibadah. Bagi kita seorang muslim, kita pengen sholat tenang. Kita berkerudung kemanapun tenang. Karena semuanya damai. Dan begitu pun agama yang lain. Mereka mau melaksanakan ibadahnya akan tenang juga. Nah, yang kedua, tugas saya ketika itu keluar itu adalah mengisi kajian-kajian di komunitas Muslim Barat. Jadi di Barat itu nggak kayak di kita. Kalau di kita di Indonesia banyak pengajian-pengajian bahkan sampai di tengah jalan. Bahkan di stadion bola ada pengajian kalau di kita di Indonesia. Tapi kalau di Barat tidak seperti itu. Apalagi yang mayoritas negaranya non-Muslim. Itu mereka banyak rumah-rumah ibadah, terutama masjid yang tidak seperti masjid. Akhirnya mereka mengadakan kegiatan kajian hanya di dalam masjid dan hanya tertutup saja gitu. Tapi jumlah mereka memang dalam satu tempat itu banyak juga, ada yang sampai 500 orang gitu. Kalau di kita mungkin tabligh akbar gitu ya. Nah yang ketiga tugasnya adalah untuk mengisi khutbah-khutbah Jumat di universitas dan juga di sekolah-sekolah. Termasuk juga kita ngisi di beberapa stasiun TV
TV di sana dalam rangka untuk menyampaikan tujuan kita, yaitu berdialog dengan komunitas agama di seluruh dunia dalam rangka tadi tujuannya perdamaian dunia. Itu saya kira. Jadi perginya ke sana itu memang tidak untuk jalan-jalan, tapi perginya keluar itu untuk membawa misi dari Indonesia tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Itu. Dai Perbatasan RI dengan program yang tadi saya sampaikan sebetulnya berbeda. Kalau yang program tadi saya sampaikan itu namanya program English for Ulama. Jadi bahasa Inggris untuk para ulama, katanya begitu. Ini adalah kerjasama dari Pemprov Jabar, juga British Council, juga MUI Provinsi Jawa Barat yang kemudian memilih menseleksi beberapa dai yang bisa bahasa Inggris. Nah ini tadi poinnya nih. Jadi ternyata misalnya ada yang nanya nih, kok bisa belajar bahasa Inggris di mana? Bisa nyampe ke sana menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, menyampaikan pesan-pesan perdamaian menggunakan bahasa Inggris di depan orang Barat. Itu dari mana belajar bahasa Inggrisnya? Saya jawab, saya belajar bahasa Inggrisnya cuma satu tempat. Tidak pernah kursus, tidak pernah belajar secara mandiri, private, enggak. Saya cuma di satu tempat. Di mana? Di Pondok Pesantren Darussalam. Dan itu hanya 3 tahun saya belajar. Bayangkan yang 6 tahun sampai lebih. Kebayang itu bahasa Inggrisnya kepake banget. Kalau ada yang mengatakan, ini emang kepake bahasa Inggris Darussalam sampai keluar? Kepake. Saya bertemu dengan beberapa tadi yang disampaikan, beberapa menteri yang ada di sana, juga beberapa tokoh dan ketua organisasi besar di sana. Kita berdialog bahkan sama polisi Scotland. Di Scotland itu memang ada perbedaan aksen tapi luar biasa. Mereka paham bahasa kita. Satu, ada Managing Director of Association of British Muslim. Saya komunikasi dengan bahasa Inggris dari Darussalam. Mereka paham dan angkat jempol. Walaupun bahasa Inggris saya jelek menurut saya gitu, nggak kayak orang Inggris. Tapi walau bagaimanapun ketika ngomong bahasa Inggris, ya inilah kita. Bahasa Inggrisnya orang Indonesia ya begini, tapi mereka paham pesan kita. Kedua, saya komunikasi juga dengan salah satu ketua dari Minhaj Welfare Foundation. Itu juga luar biasa, saya banyak ilmu dari dia, dan dia juga mengatakan, alhamdulillah saya dapat ilmu dari Indonesia ternyata begini. Yang ketiga, dengan komunitas Institute of British in Peace. Nah ini bahasa Inggris yang tadi saya sampaikan. Jadi tenang saja, bahasa Inggris yang kita pelajari di Darussalam, bahkan bahasa Arab pun sama, saya pernah komunikasi dengan orang Arab langsung, itu ternyata kepake. Jadi jangan putus asa, jangan merasa, kayaknya bahasa Inggris di Darussalam nih nggak akan kepake di luar. Salah. Itu bahasa Inggris saya bisa sampai keluar ngomong dengan tokoh-tokoh yang ada di luar, ternyata gara-gara bahasa Inggris Darussalam. Yang kedua tadi terkait dengan Dai Perbatasan, sebetulnya ini adalah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat yang memang menseleksi beberapa dai di seluruh Indonesia untuk menjadi dai perbatasan dengan syarat-syarat tertentu. Dan kebetulan saya masuk di dalamnya gitu. Ketika saya mengikuti seleksi, karena dunia saya senang di pendidikan dan dakwah, saya mengikuti. Dan ternyata saya terseleksi 8 orang ketika itu se-Indonesia. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Tasik, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Banten. Kenapa bisa mengikuti itu? Ya tadi, saya ikut seleksi dan kemudian seleksinya memang ada beberapa hafalan Quran, juga memiliki pengalaman dakwah, juga salah satunya siap ditempatkan di perbatasan. Itu artinya puasa selama 1 bulan. Dan ketika itu saya ditempatkan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Lebih tepatnya di daerah Temajuk, Sambas untuk Indonesianya, Malaysianya di daerah Teluk Milano, Sarawak, Malaysia. Dan di sana luar biasa, memang tugas kita ini full selama bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 28 Ramadan. Banyak PR dan banyak ilmu juga, karena dari sisi pembacaan ayat Al-Quran untuk masyarakat sana, kemudian juga sisi pendidikan, kemudian juga dari sisi penakaran zakat yang masih harus diperbaiki dan disempurnakan. Intinya selama itu di dunia dakwah, selama itu di dunia pendidikan, selama saya bisa, saya akan mengikuti. Maka dai perbatasan pun termasuk. Iya. Yang pertama tentunya keluarga, karena keluarga bagi saya adalah harta yang sangat berharga. Ketika saya jatuh, mereka yang mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan ketika saya lagi di atas, mereka juga supportnya sangat luar biasa sekali. Yang kedua adalah guru-guru tentunya, terutama guru-guru yang ada di Darussalam. Banyak sekali kontribusi guru-guru di Darussalam, guru-guru saya yang memberikan inspirasi buat saya, yang kemudian saya menjadi semangat, menjadi pede dengan kemampuan yang saya miliki. Tentunya walaupun jauh dari sempurna, tapi memanfaatkan kemampuan yang saya dapat dari guru-guru saya di sini, itu ya udah memberikan kontribusi yang luar biasa buat saya. Sehingga pembelajaran apapun yang saya dapat di sini itu kemudian bisa kepake. Bahasa Inggris
di sini bisa kepake sampai ke luar negeri. Bahasa Arab pun sebetulnya saya komunikasi dengan beberapa orang asing yang berasal dari Timur Tengah, juga mereka memahami. Artinya mereka kontribusinya sangat luar biasa, pengaruhnya sangat luar biasa dalam kehidupan pribadi saya ataupun perjalanan dakwah saya. Yang ketiga tentunya teman-teman dari alumni juga IKPD ini sangat luar biasa, support kepada saya, mendoakan saya, memberi semangat kepada saya, motivasi kepada saya untuk terus maju ketika masuk ke dunia dakwah ataupun ke dunia pendidikan. Ya, saya kira nilai-nilai yang saya dapat dari Darussalam ini banyak sekali yang saya kemudian pegang itu. Cuma memang ada satu hal yang betul-betul saya pegang sampai saat ini, yaitu kesederhanaan. Ini saya masih teringat ketika khutbatul ars, ketika orientasi siswa baru, mudir, Bapak pimpinan menyampaikan sederhana itu siap tidur di hotel, siap tidur di emper. Ini yang kemudian saya pakai dimanapun saya berada. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun pengalaman kita, setinggi apapun ilmu kita, tetap harus low profile, harus sederhana. Tapi dalam artian bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Itu yang saya pakai. Bahkan di tahun 2010 saya berusaha menulis buku bahasa Inggris, judulnya English is Easy. Itu pun gara-gara hasil kesederhanaan. Kemudian di tahun 2016-2017 saya menulis buku lagi bahasa Inggris, judulnya Bahasa Inggris untuk anak SMP kelas 7 dan kelas 8. Itu pun sama, dasarnya dari kesederhanaan. Artinya apa? Dari sederhana inilah kemudian kita tidak menjadi orang yang congkak, kita tidak menjadi orang yang merasa saya nih, dulu kita dari mana, dulu kita nggak bisa apa-apa, dulu kita sebagai murid ya harus tetap jadi murid sampai sekarang, dulu kita jadi orang biasa harus tetap jadi orang biasa sampai sekarang. Kalau ada bahasa, although we are the villager but our mind must be overseas. Kalaupun kita orang kampung, tapi silahkan pegang kalau kita ini orang kampung, tradisinya, kebiasaannya pakai, but our mind must be overseas. Tapi wawasan kita, jaringan kita, link kita, channel kita harus bisa melanglang buana ke seluruh dunia, ke mancanegara. Itu saya kira. Ada satu kisah yang memang membuat saya itu betul-betul down, tapi kemudian akhirnya saya bangkit kembali. Pada tahun 2016 saya punya anak yang kedua, itu laki-laki. Anak yang pertama saya perempuan, sekarang kelas 2 KUI di Darussalam. Nah, anak kedua ini laki-laki di 2016. Kemudian di pertengahan tahun ternyata dokter mengatakan ini ada kelainan darah, namanya hemofilia, yang kurang faktor pembeku darah. Nah, anak yang satu ini ternyata kemudian dikasih wanti-wanti sama dokter, hati-hati Pak, ini kalau seandainya pendarahan dia tidak akan gampang rapat, tidak akan gampang beku darahnya. Kalau luka luar dia ngocor terus gitu. Kemudian kalau luka dalam dia akan memar, biru gitu. Dan hati-hati kalau ini pendarahan di kepala, ini akan menyebabkan anak ini bisa-bisa meninggal dunia. Dan dari situ kemudian ternyata betul, kata Allahnya ternyata anak ini harus meninggal dunia di tahun 2017 pada usianya 14 bulan. Di situ saya betul-betul down, di situ saya betul-betul tidak bisa apa-apa. Seluruh aktivitas saya semuanya terhambat, semuanya saya lupakan dan saya fokus kepada anak saya. Dan disitulah kemudian di tahun 2017 itu bulan November itu saya betul-betul jatuh. Tapi kemudian yang tadi saya sampaikan, keluarga betul-betul mensupport saya, betul-betul berada di sisi saya, betul-betul merangkul saya dan menarik tangan saya untuk segera bangkit. Disitulah kemudian saya bangkit dan ternyata dari situ asal muasal kemudian saya bisa melanglang buana ke mancanegara. Salah satunya tugas dakwah. Bahkan ada salah satu tugas lagi sebetulnya, yaitu tugas seminar dari kungfu. Saya mempelajari dulu di sini, saya mempelajari tapak suci, kemudian di luar saya mempelajari kungfu Wing Chun, dan akhirnya saya menjadi salah satu instruktur kungfu Wing Chun di Purwakarta di bawah Federasi Wing Chun Indonesia yang dipimpin oleh Sifu Martin Kusuma, murid dari Ip Ching atau anaknya Ip Man. Nah, di situ kemudian sampai ke Malaysia, itu pun salah satunya dari keluarga, support dari keluarga, bangkit. Akhirnya alhamdulillah saya bisa bangkit dan berusaha untuk move on. Bukan hanya move on,
tapi berusaha untuk move up ke atas. Yang pertama, saya nggak akan banyak menyampaikan pesan untuk adik-adikku di Pondok Pesantren Darussalam. Yang pertama, sok makan semua makanan yang ada di meja makan. Ada sambal, ada sate, ada bala-bala, ada apapun, makan, nggak usah pilih-pilih. Karena disitulah nanti kita baru kerasa mana yang paling enak. Oh, yang paling enak adalah sate, perdalam sate. Kalau ini sate bisa diperdalam, maka dia akan sukses melalui jalur sate. Artinya apa? Seluruh mata pelajaran, seluruh apapun yang ada di pesantren Darussalam ini, jangan pilih-pilih. Semuanya harus dimakan habis bila perlu, rakus bila perlu. Maka rakus salah satu bagian dari syarat untuk mendapatkan ilmu. Silahkan makan semuanya, jangan pilih-pilih. Belajar bahasanya, belajar kitab kuningnya, belajar pelajaran umumnya. Kegiatannya jangan sampai ada yang bolong-bolong. Ikutin semuanya supaya menjadi siswa yang disiplin. Kapan nanti terasanya? Kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu akan terasa, akan berbuah hasilnya setelah 20 tahun yang akan datang. Bukan untuk besok, bukan untuk 2 jam yang akan datang, apalagi untuk ulangan doang. Setelah ulangan lupa lagi gitu ya. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang, maka pendidikan yang pernah kita dalami, kita alami, kita lewati di pesantren Darussalam ini akan kerasa. Oh, ternyata di sini dulu yang saya dapat di Darussalam kepake di sini. Maka rakuslah dalam belajar. Insya Allah nanti juga akan ada jalannya, akan ada manfaat dari kerakusan belajar tadi.